إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Tema khutbah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah salat Jumat, hukum-hukum dan adab-adabnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kita umat Islam ini dengan hari terbaik dalam sepekan, yaitu hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita petunjuk untuk mengetahui hari terbaik dalam sepekan. Sementara umat-umat yang terdahulu dari kita, al-Yahudu wan Nasara, Allah sesatkan dari mengetahui hari Jumat ini karena penyimpangan yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah." Kami adalah umat yang terakhir yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus rasul kepada mereka. Tetapi kita adalah umat yang pertama pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita adalah umat yang pertama kali akan masuk surga. Baida annahum utul kitaba min qablina. Meskipun mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani telah diberikan kitab sebelum kita. Wa utinahu min ba'dihim, dan kita diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka. Fakhtalafu fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqq. Lalu mereka berselisih, tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran kepada kita di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Fahaza yaumuhumul ladzi ikhtalafu fi. Inilah hari yang mereka perselisihkan. Hadanallahu lahu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada hari tersebut. Qala yaumul jum'ah. Hari tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari Jumat. Fal yauma lana. Hari ini hari Jumat adalah untuk kita. Wa ghadan lil yahud, dan hari berikutnya hari Sabtu adalah untuk orang Yahudi. Wa ba'da ghadin lin nasara, dan hari berikutnya hari Ahad adalah hari untuk orang Nasrani. Hari Jumat ini kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hari yang banyak kebaikan di dalamnya. Banyak ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, Adam alaihi salam, dan pada hari ini juga terjadi kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah." Hari terbaik yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala masukkan Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidaklah terjadi hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada hari Jumat. Dan hari ini kaum muslimin, hari Jumat adalah hari di mana dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba dari Jumat lalu ke Jumat hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam yaghshal kaba'ir." Salat yang 5 waktu dari satu salat ke salat yang lain. Salat Jumat dari pekan lalu ke pekan berikutnya itu adalah penebus, penghapus bagi dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma lam yaghshal kaba'ir, selama dia tidak melakukan dosa besar di antara 2 waktu tersebut. Pada hari Jumat ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'a
illa a'tahu Allahu iyyahu wa asyara bi yadihi wa yuqalliluha. Pada hari Jumat ini ada satu waktu tidaklah seorang muslim bertemu dengan waktu tersebut sementara dia sedang solat, berdiri untuk mengerjakan solat, lalu dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala terima doanya, kabulkan permintaannya. Dan waktu tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hari yang lain, yaitu dari waktu sejak setelah selesai asar sampai tenggelamnya matahari. Itu adalah waktu mustajab untuk berdoa pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Jum'ah sinta asyrata sa'ah. Hari Jumat itu terdiri dari 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullahu syai'a. Tidak ada seorang muslim yang pada hari Jumat dia memohon sesuatu pada Allah Azza wa Jalla, illa atahu Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah berikan apa yang dia mohonkan, apa yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Faltamisuha akhir sa'ah ba'dal asri. Maka carilah waktu mustajab tersebut setelah waktu asar pada hari Jumat sampai berakhirnya hari Jumat tersebut. Itu adalah waktu mustajab. Adapun sabda Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan tidak ada seorang muslim yang bertemu dengan waktu yang mustajab tersebut sementara dia berdiri untuk mengerjakan solat. Padahal kita tahu tidak ada solat sunnah setelah solat asar. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah ketika seorang muslim dia berdoa setelah berlalu waktu asar sampai tenggelam matahari, dia menunggu waktu solat berikutnya, solat maghrib, maka waktu tersebut adalah waktu yang mustajab baginya. Karena ketika seorang muslim sedang menunggu salat, intizarus salat, maka pahalanya sama dengan pahala mengerjakan salat. Kaum muslimin rahimakumullah, maka demikian besar keutamaan yang ada pada salat Jumat ini. Maka seharusnya seorang muslim mengetahui al-wajibat, apa yang wajib untuk dikerjakan pada hari Jumat. Dia harus mengetahui al-mustahabbat, apa perkara-perkara yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari Jumat ini. Dia juga harus mengetahui apa al-manhiyat, apa yang dilarang, apa yang tidak sepatutnya kita lakukan pada hari Jumat ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadil Ma'ad, beliau mengatakan di antara petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan hari ini, hari Jumat, memuliakannya dan mengkhususkannya dengan ibadah-ibadah yang dikhususkan untuk hari Jumat. Di antara hukum-hukum yang terkait dengan hari Jumat adalah ketika seorang muslim hendak pergi ke masjid, maka Rasulullah SAW perintahkan dia membersihkan dirinya. Dia mandi terlebih dahulu, memakai pakaian yang terbaik yang dia punya, kemudian memakai minyak wangi, membersihkan mulutnya dengan siwak, sehingga ketika bertemu dengan orang lain, yang tercium oleh orang adalah bau wangi dari mulutnya. Dan apabila dia telah masuk masjid, maka hendaklah dia mengerjakan salat dan duduk di mana saja dia bisa duduk. Dia tidak memisahkan dua orang yang bersaudara antara bapak dengan anak, dan dia tidak melangkahi pundak-pundak orang. Dia melaksanakan solat sunnah mutlak sesuai dengan waktu yang dia punya, atau dia kemudian melaksanakan salat tahiyatul masjid dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukum yang terkait dengan hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan membersihkan dirinya semampunya, wa yaddahinu min dahnihi, lalu dia memakai minyak di rambutnya, au yamassu min tibi baitihi, atau dia memakai minyak wangi yang biasa dia pakai untuk di rumah, summa yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu bainas nain, lalu dia tidak memisahkan dua orang, summa yusalli ma kutiba lahu, lalu dia mengerjakan salat sesuai dengan waktu yang ada, summa yansid iza takallama al-imam, lalu dia diam ketika imam sedang menyampaikan khutbahnya, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosanya dari hari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, yakni dosa-dosa kecil. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, siapa yang mandi pada hari Jumat, membersihkan dirinya, kemudian memakai minyak wangi, kemudian dia keluar menuju masjid, tidak memisahkan dua orang, kemudian dia salat sesuai dengan waktu yang ada, kemudian dia diam mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya, tidak bercanda, tidak melakukan hal yang sia-sia, maka keutamaan yang akan diperolehnya adalah diampuni dosa-dosa kecilnya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Dan hendaklah seorang ketika datang ke masjid pada hari Jumat, kalau dia mampu, maka hendaklah dia datang dengan berjalan kaki ketika dia datang maupun ketika dia pulang.
dan hendaklah dia bersegera menuju masjid, dan hendaklah dia mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib dan tidak menyibukkan dirinya dengan apapun di saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ah wa ghtasala." Siapa yang membasuh rambutnya pada hari Jumat, dikhususkan rambut, karena rambut itu kadang-kadang lebat, sehingga walaupun seseorang tidak junub, dia anjurkan untuk membasuh rambutnya. Kemudian waghtasala, dan dia mandi janabah, summa bakkara wabtakara, kemudian dia pergi ke masjid lebih awal, lalu dia mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Wa masya wa lam yarkab, dia berjalan dan tidak berkendara. Wadana minal imam, lalu dia mendekat kepada imam. Fastama'a wa lam yalghu, dia dengarkan khutbah, dia tidak bermain-main. Kana lahu bi kulli khutwatin amali sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, maka setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid sama pahalanya dengan pahala puasa dan pahala salat setahun lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, siapa yang membasuh rambutnya pada hari Jumat, siapa yang mandi lalu datang ke masjid lebih awal, kemudian dia fokus mendengarkan khutbah, dia berjalan kaki, tidak berkendara, dekat kepada imam, tidak jauh-jauh dari imam yang menyampaikan khutbah, lalu dia dengarkan, dia fokus mendengarkan, tidak bermain-main dengan sesuatu, maka setiap kaki yang dia langkahkan ke masjid itu sama pahalanya dengan pahala puasa 1 tahun, dan sama pahalanya dengan pahala solat malam selama 1 tahun. Dan semakin cepat seseorang untuk sampai ke masjid di hari Jumat ini, maka pahala yang Allah sediakan baginya lebih besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah." Siapa yang mandi pada hari Jumat ini, mandi seperti mandi janabah, sumaraha, lalu dia pergi ke masjid, faka'annama qarraba badanah, seolah-olah dia sedang mempersembahkan sedekah seekor onta yang besar. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Siapa yang pergi pada waktu yang kedua, pada jam yang kedua, maka seolah-olah dia sedang mempersembahkan sedekah berupa seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seolah-olah dia sedang mensedekahkan seekor kambing yang bertanduk, yakni kambing yang sudah besar. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja. Siapa yang pergi pada jam yang keempat, seolah-olah dia sedang mensedekahkan seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada jam yang kelima, seolah-olah dia sedang mempersembahkan sebutir telur. Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, waktu yang 5 ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dihitung sejak terbitnya matahari di hari Jumat sampai imam naik ke mimbar, dibagi jadi 5. Maka waktu yang pertama, siapa yang datang pada waktu tersebut, seolah-olah dia sedang mempersembahkan persembahan yang begitu besar, sedekah yang begitu besar, yaitu onta. Siapa yang datang pada waktu yang kedua, seperti mempersembahkan sapi, mempersedekahkan sapi. Yang datang pada waktu yang ketiga, dia seperti mensedekahkan kambing yang ada tanduknya, yakni kambing yang sudah dewasa. Yang datang pada waktu yang keempat, seperti mempersembahkan seekor ayam. Yang datang pada waktu yang kelima, seperti mempersembahkan sebutir telur sebagai sedekah. Kemudian ketika imam sudah naik ke mimbar, kata Rasulullah, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Ketika imam sudah naik mimbar, maka saat itu malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara amal yang utama untuk kita kerjakan pada hari Jumat ini adalah al-iktsaru minas salati 'alan nabi, yaitu memperbanyak ucapan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membimbing umat ini untuk mengetahui kebenaran tentang hari Jumat ini, dan beliau yang telah mengantarkan umat ini kepada hidayah yang sempurna yang hari ini masih kita bisa rasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah." Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari kalian dalam sepekan yang paling utama adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Wa fihi qubid, dan pada hari itu juga dia diwafatkan. Wa fihi nafqa wa fihi saqah, dan pada hari itu juga ditiupkannya trompet oleh malaikat, dan pada hari itu juga semua manusia akan meninggal karena mengerikannya tiupan trompet tersebut. Fa aksiru minas salati alayya fihi. Kata Rasulullah selanjutnya, kalian perbanyak mengucapkan salawat kepada aku pada hari Jumat tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Qalu kaifa tu'radu salatana?
alaika kaifa tu'radu salatuna alaika ya Rasulullah wa qad arimta. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana salawat kami disampaikan kepada engkau wahai Rasulullah, sedangkan engkau telah menjadi tulang belulung dalam kubur engkau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula jasadana. Sesungguhnya Allah haramkan bumi untuk memakan jasad kami para nabi. Meskipun banyak keutamaan kaum muslimin yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan hari Jumat, banyak kaum muslimin yang menyepelekannya, banyak kaum muslimin yang mengabaikannya, padahal keutamaannya luar biasa. Di antara kaum muslimin ada yang menghabiskan malam Jumat dengan begadang sampai pagi hari, sehingga tidak bisa mengerjakan salat subuh di pagi hari Jumat ini. Sampai di antara mereka ada yang tidak mengerjakan salat Jumat. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya salat subuh pada hari Jumat berjamaah itu adalah salat yang terbaik. Ada orang-orang yang mengabaikan salat Jumat. Mereka adalah orang-orang muslim tapi tidak menghadiri salat Jumat, sibuk dengan urusannya masing-masing. Di antara mereka ada orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya. Padahal Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar-mimbar beliau. Beliau bersabda di atas kayu-kayu mimbar beliau. Kata beliau, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihumul jumu'at. Hendaklah suatu kaum berhenti dari meninggalkan salat Jumat. Au la yuhtamanna Allahu ala au la yuhtamanna ala qulubihim, atau hati mereka ditutup. Summa la yakunanna minal ghafilin. Kemudian mereka termasuk di antara orang-orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kaum muslimin ada orang-orang yang menghadiri salat Jumat tetapi kurang perhatiannya kepada salat Jumat ini. Mereka datang terlambat ke masjid-masjid, kemudian tidak membiasakan diri datang ke masjid dengan pakaian yang rapi, bahkan memilih tempat yang paling di belakang, padahal tempat di depannya tersedia, masih bisa dia duduki, masih bisa dia tempati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhduruz zikra, hadirlah kalian untuk mendengarkan khutbah pada hari Jumat. Wadnu minal imam, mendekatlah kalian ke imam, yakni isilah saf-saf terdepan terlebih dahulu. La yazalur rajulu yataba'adu hatta yu'akharu minal jannah wa in dakhalaha. Seseorang yang terus memilih tempat di bagian belakang, seseorang yang terus memilih tempat di bagian belakang, dia tidak pilih saf yang lebih utama, yang lebih depan, orang tersebut, kata Rasulullah SAW, dia akan diakhirkan dari surga, yakni dia tidak mendapatkan surga yang paling baik meskipun dia masuk ke dalam surga tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin saat khutbah sedang berlangsung adalah mereka masih menjawab salam, masih berjabat tangan, masih ngobrol dengan anaknya, dengan temannya, dengan saudaranya, ataupun sibuk memainkan handphone. Kemudian ada juga yang sibuk memainkan sesuatu, sibuk memikirkan hal-hal di luar salat. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang ketika dia pulang dari salat Jumat, maka dia pulang dalam keadaan tangan kosong, tidak membawa pahala dari salat Jumatnya. Sebagian orang ada yang menghadiri salat Jumat dengan pakaian yang tidak seharusnya dia pakai untuk menghadiri salat Jumat. Penampilannya tidak rapi dan persiapannya tidak ada. Padahal hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin. Sebagaimana para ulama mengatakan ada 3 hari raya kaum muslimin. Yaumul Id, ada 3 hari dalam agama kita, agama Islam. Yaumul Fitri, wa Yaumul Adha, wa Yaumul Jum'ah. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Jumat. Sebagaimana kita bersiap-siap merapikan tubuh kita untuk menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha, maka demikian pula hendaknya persiapan kita sebagai seorang muslim untuk menghadiri salat Jumat. Kemudian kaum muslimin, ada orang-orang yang tidak memakai pakaian yang rapi. Pakaian pekerjaannya yang mungkin itu kotor, tercium bau yang tidak sedap, dan dia hadir ke dalam salat Jumat. Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang pada hari Jumat dia memakai pakaian pekerjaannya yang disebut dengan nimar. Nimar adalah pakaian yang dipakai oleh orang-orang Arab pedalaman ketika mereka menggembalakan ternak mereka. Maka Rasulullah SAW tegur. Kata Rasulullah SAW, la ala ahadikum iza wajada sa'atan an yattakhiza saubaini li jum'atihi siwa sauba mihnatihi. Tidak ada dosa atas seorang kalian jika dia mampu dia mengkhususkan 2 helai pakaiannya
Dua helai pakaian, yaitu pakaian untuk menutup bagian tubuh bagian bawah, dan juga satu pakaian lagi untuk menutup tubuh bagian atas. Siwa saubai mihnatihi, bukan kain yang dipakai untuk pekerjaannya. Di antara kesalahan kaum muslimin juga pada hari Jumat ini adalah sebagian orang ketika datang ke masjid, muazin sedang mengumandangkan azan, dia berdiri sampai muazin selesai mengerjakan azannya, mengumandangkan azan, kemudian dia mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid. Padahal para ulama mengatakan ketika seorang datang ke masjid untuk salat Jumat dan muazin sedang mengumandangkan azannya, maka orang yang datang tersebut tidak menunggu, tapi langsung mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid, dan setelahnya dia mendengarkan khutbah. Seterusnya dia mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah pada hari Jumat hukumnya adalah wajib. Jangan sampai hal yang wajib ini terputus karena melakukan sesuatu hal yang tidak wajib seperti tahiyatul masjid. Dan sebagian lagi di antara kaum muslimin, ada yang ketika selesai salat Jumat, dia langsung mengerjakan salat sunnah. Dia langsung mengerjakan salat sunnah tanpa diputus oleh hal apapun. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la tusil salatan bi salatin hatta takallama atau takhruj. Janganlah engkau menyambung satu salat dengan salat yang lain hingga engkau berbicara atau engkau keluar. Hingga engkau berbicara maksudnya adalah sehingga selesai, ketika engkau selesai salat wajib, engkau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tasbih, dengan ucapan tahmil, dengan ucapan tahlil. Kemudian seterusnya engkau melaksanakan salat. Au takhruj, atau keluar ataupun berpindah dari tempat yang mengerjakan salat wajib ke tempat yang mengerjakan salat sunnah. Demikian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Hendaknya setiap hari kita bertambah pengetahuannya tentang agama kita, sehingga ibadah yang kita lakukan makin dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal zikri wal hikmah.